As-shaumuli, puasa ini untukku, menunjukkan keutamaan puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Pemirsa Tabligh TV yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan dan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di saat banyak saudara-saudara kita yang ingin mengerjakan puasa Ramadan, tapi karena uzur syar'i menjadikan mereka tidak bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan berniat mengisi Ramadan tahun ini dengan amaliyah yang diajarkan dan dianjurkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mumpung kita masih di awal Ramadan, mari kita refresh kembali niat puasa kita. Sebab niat merupakan perkara yang sangat penting, bahkan merupakan rukun daripada ibadah sendiri. Ketika niat kita salah, ketika niat kita batal, maka batallah, rusaklah amal ibadah kita. Sekali lagi kita niatkan bahwasanya puasa yang kita kerjakan adalah imanan wahtisaban, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Tabligh TV yang dirahmati Allah, puasa merupakan ibadah khusus, ibadah istimewa yang Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu adalah untuknya, illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku Allah yang akan membalasnya. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, mengapa ibadah puasa ini dikhususkan? Para ulama berpendapat bahwasanya ibadah puasa ini dikhususkan sebab yang pertama, puasa merupakan ibadah yang mana itu merupakan rahasia antara seorang hamba dan Rabb-nya. Amalan puasa berasal dari niat batin dan hanya Allah yang mengetahuinya. Maka puasa merupakan salah satu ibadah yang tidak bisa terkena sifat riya, sebagaimana amal ibadah yang lain yang berpotensi untuk terkena sifat riya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata bahwasanya ketika amalan-amalan lain dapat terserang penyakit riya, maka puasa tidak ada yang dapat mengetahui amalan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sandarkan puasa untuk dirinya. Oleh karena itu dikatakan dalam sebuah hadis, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya demi diriku, untuk diriku, kata Allah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, mengapa puasa dikhususkan? Karena pahala dan pelipatan kebaikannya hanya Allah yang mengetahuinya. Wa ana ajzi bihi. Kata Allah, aku yang akan membalasnya. Amalan-amalan ibadah yang lain di bulan Ramadan ini dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat, sedangkan puasa dilipatkan tanpa ada batasan. Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa berarti telah menjalani 3 kesabaran sekaligus. Maka orang yang telah menjalani kesabaran tersebut akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Sekali lagi, orang yang berpuasa mengalami 3 kesabaran. Yang pertama, dia harus sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang haram. Dan yang ketiga, dia sabar dalam menerima takdir, yakni rasa sakit, rasa lapar, rasa haus.
Dan 3 macam kesabaran ini terkumpul dalam amalan puasa. Yang ketiga, masyaallah muslimin, mengapa puasa dikhususkan? Karena puasa termasuk ibadah yang paling Allah cintai dan yang paling mulia di sisinya. As-shaumu li, kata Allah, puasa ini untukku. Maka cukuplah ungkapan as-shaumu li, puasa ini untukku, menunjukkan keutamaan puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah bersabda, an Nabi Umamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-shaum, hendaklah kalian berpuasa, fa innahu la mithlalah, karena tidak ada yang menyamainya ibadah puasa itu. Pemirsa Tabligh TV yang berbahagia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khususkan puasa ini untuk Allah dari amal-amal yang lainnya karena banyaknya keutamaan di sisinya. Karena puasa merupakan rahasia seorang hamba dengan Rabb-nya, tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah. Bisa saja dia makan, bisa saja dia minum, bisa saja dia melakukan hal-hal yang lain dari kemaksiatan. Akan tetapi dia tinggalkan karena takut akan siksanya, serta berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berterima kasih akan keikhlasan hamba-hambanya dengan mengkhususkan ibadah puasa untuk dirinya dibandingkan amalan-amalan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan, keistiqomahan, sehingga bisa meramukan ibadah puasa selama 1 bulan ini bersama amaliyah Ramadan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kami kru Tabligh TV mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita hari ini dan hari berikutnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna shiyamana. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.